Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Neng Rosi Resmalasari Dewi, akan mempresentasikan makalah Intellectual Power and Islam in Malaysia, SN Al-Atas or the Beacon on the Crest of a Hill, Mona Abasa. Dalam tulisan ini menggambarkan seorang cendekiawan muslim ternama di Malaysia, Syed Naqib Al-Atas, dan menyampaikan gambaran tentang sebuah intuisi baru di Kuala Lumpur, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kekhususan Islam Malaysia dan menyoroti suatu bentuk gentrifikasi dan kelembagaan Islam yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dari atas. Pada tahun 70-an, Al-Atas adalah mentor intelektual mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Biografi Anwar menginformasikan kepada kita bahwa ketika ia masih muda, seorang mahasiswa Muslim Melayu yang suka memprotes. Ia dipenjara karena ia berjuang melawan kemiskinan, dan hal ini rupanya memberinya kredit besar untuk karir politik yang cemerlang. Selama tahun 70-an, tulisan-tulisan Al-Atas mempengaruhi generasi muda yang memprotes, yang terkait dengan lingkaran ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, di Malaysia. Penjelasan mengapa tertarik untuk menggambar Al-Atas yaitu, dalam beberapa tahun terakhir para ilmuwan sosial cenderung mengasosiasikan Islam fundamentalisme dengan kelompok-kelompok oposisi yang frustasi, anti pemerintah, dan miskin secara ekonomi. Tujuan dalam esai ini adalah untuk memberikan representasi yang berbeda dari muslim intelektual dan untuk melacak sejauh mana wacana elitis dapat menggunakan kritikan dan integrasikan ke dalam wacana resmi Islam. Pengamatan ini dilakukan sebelum krisis Asia tahun 1998 yang baru saja terjadi, yaitu penahanan rumah dan pelepasan jabatan Anwar Ibrahim. Pertarungan politik antara Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad sudah berlangsung sejak lama. Orang dapat membaca pertikaian ini sebagai pertentangan antara Mahathir yang sekuler dan pemahaman Darwinis sosial dengan Anwar Ibrahim yang lebih muda dan berorientasi Islam. Berikut gambaran tentang para intelektual dalam situasi ekonomi yang makmur, yang termasuk dalam struktur kekuasaan negara berbagai teknorat, yang berdasarkan pangkat dan penasihat pangeran. Bahkan, kalangan ABIM menyaksikan perubahan dalam tujuan dan slogan-slogan keislaman mereka bergeser ke pemecahan masalah dan perbaikan. Wacana Al-Atas tentang Islamisasi pengetahuan dengan kebijakan umum Islamisasi Mahathir, gambaran tentang suasana sosial dan politik Islam Malaysia, dan kemudian fokus pada tulisan-tulisan SN Al-Atas dan pentingnya intuisinya. 1. Pemandangan Malaysia. Pemerintah dalam upaya memerangi pengaruh kebangkitan Islam yang terus meningkat, semakin banyak meminjam representasi Islam untuk menegakkan legitimasi terhadap kaum fundamentalis di dalam aparat negara. Dengan demikian, penggunaan simbol keagamaan telah meluas dalam rangka melawan komunisme dan kaum nasionalis sekuler di berbagai negara muslim. Simbol keagamaan telah digunakan rezim yang berbeda untuk memperjuangkan legitimasi. Pemandangan Malaysia. Pemerintahan Mahathir awal tahun 1970-an dengan penuh semangat diarahkan untuk mengislamkan mesin pemerintahan, seperti yang terlihat dari peningkatan jumlah program dan kebijakan Islam. Deklarasi resmi Islamisasi mesin pemerintahan terjadi pada tahun 1989. Mahathirism. Saat menjadi pejuang ideologi dunia ketiga, Mahathir meluncurkan visi 2020, di mana ia mengaitkannya dengan gagasan ras Pan-Malaysia untuk memberikan kesetaraan dan kemitraan antara ras. Selain itu juga, Mahathir mengarahkan serangan keras terhadap kaum Islam. Dia menyalahkan mereka karena merusak pembangunan ekonomi dan menghalangi Malaysia memasuki era modernitas. Untuk saat ini, Mahathir digambarkan sebagai seorang pemimpin modernis dengan pandangan sekuler. Mahathir juga menghadapi tantangan dan kritikan terhadap tuntutan PAS yang mendirikan negara Islam, serta ABIM dan kelompok lain seperti aliran kesedaran negara. Yang menarik adalah
Fakta bahwa Mahathir menyatakan niatnya untuk mendirikan Universitas Islam Internasional segera melakukan kunjungan ke negara-negara Teluk dan Jeddah. Selain itu, Mahathir menjadi pembicara dalam konferensi internasional pemikiran Islam di Kuala Lumpur dengan tema Masa Depan Islam. Dengan merencanakan masa depan di mana para akademis muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern. Islamization and the Westernization. Di Malaysia, perdebatan tentang islamisasi pengetahuan terutama dikonkretkan oleh seorang mantan mahasiswa muslim militan, Anwar Ibrahim, yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri. Pada tahun 1971, ia mendirikan Gerakan Pemuda Muslim saat dikenal dengan nama ABIM. Dalam salah satu tulisan terakhirnya, Bassam Tibi mendefinisikan para pendukung islamisasi pengetahuan sebagai fundamentalis Puritan. SN Alatas sebagai jenis fundamentalis lainnya, apa yang Tibi tunjukkan adalah perbedaan krusial dalam hal pengaruh politikal lokal terhadap wacana islamisasi. Alatas dan Orientalism. Bahwa tidak diragukan karya-karya Alatas dan pelatihannya mencerminkan pola orientalisme tradisional dengan filologi yang kuat dan sangat menghormati para orientalis tradisional. Saat ini, Alatas merupakan produk yang jelas dari orientalisme melalui pelatihan dan penekanannya pada mazhab filologi. Secara paradoks, mempertahankan wacana anti-orientalis yang keras terhadap Barat. Teks Alatas dalam beberapa hal meringkas teori-teori islamisasi yang telah ada sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para orientalis yang lain. Dan juga Alatas lebih menekankan karakteristik internal Islam sebagai agama. Apa yang dilihat para orientalis sebagai unsur India, menurut Alatas ternyata adalah unsur Arab atau Persia. Alatas dan pendidikan. Istak didirikan pada tahun 1987 sebagai lembaga pasca sarjana oleh SN Alatas, mantan dekan Fakultas di Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan salah satu kader pendiri universitasnya. Kita dapat melihat Istak sebagai simbol dari visi pemerintahan Malaysia pada tahun 2020 dengan niat mempromosikan kemakmuran ekonomi sebagai salah satu macan Asia terkemuka dan untuk mengembangkan sebuah Islam dengan uang, status, dan sarana untuk memperoleh koleksi-koleksi buku-buku yang kaya dari Eropa dan berbagai belahan dunia Barat. Sebuah Islam yang berkuasa kaya dan memiliki lembaga-lembaga yang mewah. Rekonstruksi tasawuf Melayu Alatas untuk tujuan modern. Alatas menekankan pentingnya tasawuf dalam menjelaskan penetrasi Islam ke Nusantara. Tasawuf memiliki dimensi yang sangat rasionalistik dan intelektual bagi Alatas. Oleh karena itu, bukanlah kebetulan bahwa karya-karya Alatas dihargai oleh kalangan pemerintah. Alatas di Istak sesekali memberikan kuliah kepada pejabat tentang tasawuf, sekularisme, dan Islam sebagai bagian dari uji coba mereka. Pandangan Alatas tentang Islam dan sekularisme. Alatas mengungkapkan sejauh mana teori tentang Islam di Nusantara yang bersifat ideologis berprasangka buruk dibandingkan dengan teori Hinduisme, Buddhisme yang telah dibesar-besarkan dengan mengorbankan Islam. Dengan mempromosikan konsep debaratisasi pengetahuan, menurut Alatas sekularisme menjadi bahaya utama bagi pengetahuan yang darinya pengetahuan perlu disintoksifikasi. Kesimpulan, untuk menarik paralelisme antara karya-karya Alatas dan budaya politik Islam modern Malaysia, Hussein Muttalib dari Universitas Nasional Singapura dalam menganalisasi Islam Malaysia, etnitas dan teori-teori islamisasi merujuk secara ekstensif pada gagasan-gagasan Alatas bahwa Islam menambahkan positif pada kemelayuan. Pembacaan Alatas terhadap maritisme Melayu menarik sebagai sebuah revitalisasi dan rasionalisasi wacana Islam dalam konteks Malaysia. Alatas memiliki orientasi yang sangat berbeda dengan Ismail Al-Faruqi, seorang warga Amerika keturunan Palestina yang berorientasi pada syariat, lebih ortodoks, dogmatis, dan populis dalam menerjemahkan bahasa nasionalis Arab ke dalam jargon Islam. Di sini berusaha mengungkapkan nuansa lokal Malaysia serta dinamika hubungan Alatas yang kompleks dengan Barat dan orientalisme Barat. Baik SN Alatas maupun saudaranya S. Hussein Alatas memiliki posisi
yang khas dalam masyarakat Melayu karena mereka adalah keturunan Arab dan peranakan, dan dengan demikian mereka bukan orang Melayu biasa. Oleh karena itu, mereka dipandang secara ambivalen di dalam masyarakat mereka sendiri. Mereka adalah kultur trigger dari budaya dan pengetahuan Arab Islam. Sementara pada saat yang sama mereka adalah bagian dari dunia Melayu. Seruan Alatas terhadap materialisme Barat dapat dimengerti sebagai bentuk kritik budaya dan sebagai kepedulian intelektual yang lebih tinggi terhadap norma-norma moral yang lebih tinggi. Di sini Ishaq mengungkapkan kecenderungan yang tentu saja bertentangan dengan premis-premis tinggi dari isme orientalisme Barat tradisional. Karya-karya utama Alatas ditulis dengan bahasa Inggris. Karir Alatas terkait dengan anti-komunis sebagai perwira, pengaruhnya terhadap gerakan mahasiswa Islam pada tahun 70-an sangat besar dalam menghidupkan kembali budaya Islam dan merasionalisasi tasawuf. Jika Alatas menafsirkan Hamzah Fansuri sebagai pembaharu dan pemikir sufi yang memberontak, Ishaq menggabungkan ciri-ciri revandalisasi dan institusionalisasi Islam kekuasaan. Individualisme Alatas memungkinkan kita untuk berargumen bahwa ia memiliki sedikit kesamaan dengan proyek Islamisasi pengetahuan. Alatas mengingatkan bahwa kita tidak bisa memisahkan diskursus yang ia kemukakan dengan orientalisme, tetapi ini bisa menjadi contoh yang baik untuk mengajarkan kita bagaimana menjembatani dan memadukan wilayah-wilayah dan budaya-budaya dalam dimensi selatan-selatan. Dan yang dimaksudkan di sini adalah kekhususan kearaban dalam konteks Melayu, dan dapat didefinisikan bahwa Alatas sebagai seorang yang anti-oriental, berdiri bersama Denny Lombard dan menyelamatkan warisan positif orientalisme dari gelombang orientalisme terbalik. Monabasa adalah bahwa peran intelektual kekuasaan dan Islam memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk dinamika sosial politik di Malaysia. Melalui studi tentang tokoh intelektual seperti S.N. Alatas, makalah ini mengungkapkan kompleksitas hubungan antara intelektualisme, kekuasaan politik, dan agama dalam membentuk identitas nasional dan keagamaan. Menekankan bahwa para intelektual memiliki peran yang krusial dalam membentuk narasi kebangsaan dan agama, serta bahwa pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini penting untuk memahami perkembangan sosial politik di Malaysia secara lebih